Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi Zoom mengenai teknis dongkrak usaha. Dan kita kembali lagi untuk praktek ya. Praktek bagaimana cara untuk memposting produk dan jasa yang kita miliki ke dalam website dongkrak usaha. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung dan baru memiliki akun dongkrak usaha, itu bisa disimak terlebih dahulu step by step bagaimana cara kita memposting produk dan jasa yang kita miliki ke dalam dongkrak usaha. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun dan sudah memposting produk, eh, saya mengulangi lagi ya, mengulangi untuk lebih mantap lagi bagi Bapak dan Ibu saat memposting produk ke dongkrak usaha dan pastinya bisa untuk mendapatkan tujuan itu mendapatkan cuan dari website dongkrak usaha. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu, kita mulai saja ininya. Sebelum itu saya izinkan saya share screen terlebih dahulu. Share screen saya sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah dashboard dari akun member dongkrak usaha. Nah, di mana di sini Bapak dan Ibu ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan terlebih dahulu memfokuskan untuk memposting produk, eh, baik itu produk fisik maupun jasa yang kita miliki. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki produk itu bisa nanti ya, bisa dilihat di maaf di website kalau nggak salah, apa namanya, titik terang kreatif. Itu ada, kalau nggak salah di sini ada ini ya, ada produk-produk ya. Nah ini Bapak dan Ibu, bisa Bapak Ibu mendapatkan ini ataupun produk ya, produk di website Dongkrak Usaha itu ada beberapa produsen gamis, ini ada jasa SEO, distributor hijab, jual batu alam, produsen fiber. Nah ini merupakan produk dan jasa yang sudah bekerja sama ya, sudah bekerja sama dengan sudah bekerja sama dengan Titik Terang Kreatif dan ini bisa Bapak Ibu posting produk dan jasanya. Tinggal nanti Bapak Ibu hubungi vendornya, minta izin untuk memposting ataupun mempromosikan produk jasa yang Bapak Ibu pilih di sini. Di sini ada beberapa produk ya. Keterangan kreatif /1 ya. Di sini ada beberapa Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini sudah berbeda lagi ya. Sampai sini aja nih. Nah, di sini banyak ada skincare juga, jasa pembuat rumah kayu, rental komputer, Pancawati Bonded Outing. Di sini banyak Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pilih ya, sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu inginkan. Baik, setelah kita dapatkan produk dan jasanya, kita bisa lanjut untuk memposting produk itu tersebut ke dalam website Dongkrak Usaha. Dengan cara kita masuk ke dalam dashboardnya, kemudian kita login ke produk ya, menu fitur produk di sini.
Nah, karena di sini ada beberapa fitur menu yang bisa kita gunakan. Namun untuk yang pertama kita gunakan adalah untuk input produk. Di mana input produk ini ya, berfungsi kita untuk memposting produk dan jasa yang kita miliki ke dalam website dongkrak usaha. Baik, kita lanjut saja ke input produk ke sini. Dan ini ada beberapa form yang harus kita isi ya, Bapak Ibu ya. Beberapa form yang harus kita yang kita isi untuk untuk menginput postingan produk dan jasa yang kita miliki. Nah, jadi sebelum itu saya sudah diberikan produknya oleh Mas Rehan ya. Mas Rehan yaitu posting produk jasa ini Bapak Ibu jasa kontraktor eh, lapangan olahraga. Nah, baik kita coba cari kategorinya. Cek jasa kontraktor. Ini ada kontraktor ya, ataupun cek kalau kontraktor aja. Ah, ini ada dua ya. Ini bisa Bapak Ibu pilih nanti kalau untuk jasa kontraktor. Namun bagi Bapak Ibu yang produknya itu produk fisik dan tidak ada di kategori tersebut, di kategori ini ya. Setelah Bapak Ibu cari, nggak ada di kategori itu pilih saja yang untuk produk fisik lain-lain namanya. Lain-lain seperti ini ya. Nah, ini dipilih ketika kategori produk dan jasa yang Bapak Ibu produk fisik ini produk untuk produk fisik ya. Kalau produk fisik tidak ada kategorinya itu dipilih saja yang lain-lain ini, kategori lain-lain. Kemudian untuk jasa tidak kalau tidak ada jasa yang kita miliki di dalam kategori ini ya, ini pilih saja jasa lain-lain ini. Nah, ini bisa mewakili jasa yang kita mau posting, namun kategorinya nggak ada. Nah, ini bisa menjadi wakilnya ya, menjadi mewakili gitu, mewakili jasa postingan eh, produk kita. Baik, tadi saya jasa kontraktor ya, jasa kontraktor. Nah, ini karena saya mau berkaitan dengan kontraktor, maka saya pilih yang jasa kontraktor. Kemudian untuk ininya penawaran, penawaran ini diusahakan diisi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena penawaran ini bisa menjadi salah satu kalau di SEO subuh namanya ini Bapak Ibu apa? Lead magnet. Di mana lead magnet ini bisa menarik audiens ataupun calon customer kita untuk mau ngeklik judul postingan kita di dalam pencarian Google. Nah, jadi penawaran ini perlu kita isi juga dan eh, penawarannya itu berkaitan dengan ini juga ya berkaitan dengan produk dan jasa yang kita miliki. Karena saya eh, kontraktor itu saya buatkan gratis desain dan konsultasi. Nah, jadi untuk kontraktor ya saya pilihkan jasa desain konsultasi. Dan kalau produk fisik mungkin misalnya kita ambil contoh itu herbal itu bisa Bapak Ibu berikan penawarannya gratis ongkir juga bisa. Kemudian gratis kelas juga bisa ada Bapak Ibu berikan penawarannya. Misalnya beli jual ataupun jual herbal untuk diabetes di daerah ini misalnya. Dapatkan kelas digital marketing gratis. Nah, ini bisa diisi di sini Bapak dan Ibu. Eh, Free kelas digital marketing 1 tahun. Nah, ini bisa menjadi penawaran juga ya. Penawaran bagi Bapak dan Ibu mau mencantumkan penawarannya. Karena di titik terang kreatif itu ada kelas yang seperti tadi ya Bapak Ibu ya, seperti gratis itu, gratis 1 tahun baik itu SEO maupun yang Meta Ads. Kalau Meta Ads ke harinya itu kalau nggak salah Senin dan juga Kamis. Maaf Senin dan Rabu itu siang. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu ya. Saya anggap penawarannya seperti ini dan ini Bapak Ibu untuk penawarannya bisa sesuai dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian setelah gratis dapatkan penawarannya, kita masuk ke dalam namanya nama produk dongkrak usaha ataupun judul postingan. Nah, untuk judul postingan ini kita bisa gunakan beberapa metode. Namun yang paling dasar ataupun yang paling basic itu kita gunakan yang namanya Google Suggest. Nah, Google Suggest itu seperti apa? Seperti ini kita contohkan ya. Buatkan
kontraktor pembuatan lapangan padel. Nah, nah ini Bapak Ibu namanya Google Suggest ya. Di mana Google Suggest ini adalah kata kunci yang memang ataupun judul yang memang banyak dicari oleh si calon customer kita yang berkaitan dengan produk dan jasa yang kita miliki. Nah, ini ketika kita ketikkan kata kunci utamanya ya di pencarian Google, itu eh, si Google akan memberikan suggest ataupun beberapa pilihan kata kunci yang memang banyak dicari oleh si robot Google. Karena robot Google akan merekam ya setiap aktivitas calon customer kita di dalam mesin pencarinya ini, baik itu ini ya apa, baik dari segi pencarian kata kunci dan hal-hal yang lain-lainnya. Nah, jadi yo, dan ini bisa Pak Ibu lakukan dengan cara ini yang namanya Google Suggest ya Bapak Ibu ya. Ini adalah hal yang paling dasar ataupun paling basic dan yang paling mudah bagi kita untuk melakukan yang namanya riset keyword ataupun riset judul postingan kita. Karena kalau kita salah menentukan ataupun memilih judul postingan kita, maka eh, peluang kita untuk mendapatkan traffic ataupun lead itu akan semakin kecil. Cuma kalau konten yang kita buat Bapak dan Ibu sebagus apa namanya maksud itu panjang dan juga bagus, namun di kata kunci ataupun di judul postingan kita itu tidak tepat pada sasarannya. Nah, maka kalau judul postingan kita itu tidak sesuai, meskipun dengan banyak ataupun dengan konten artikel yang bagus itu nggak akan berpengaruh. Malah sebaliknya, kalaupun judul postingan kita itu bagus ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan target yang kita inginkan, dengan konten yang bisa dikatakan hanya sekedarnya saja, namun ada CTA ya, wajib ada CTA ataupun call to actionnya di dalam konten tersebut, itu traffic dan juga lead itu akan semakin bagus juga. Nah, jadi kalau saran saya bagi Bapak dan Ibu untuk di awal-awal membangun website itu yang perlu kita lakukan ataupun yang kita kejar yang pertama adalah memperkuat postingan produk maaf memperkuat website yang kita miliki. Dengan apa? Dengan caranya membuat postingan produk sebanyak-banyaknya dengan kata kunci ataupun judul postingan yang relevan dengan produk dan jasa yang kita miliki. Nah, caranya bagaimana menentukannya? Yang ini, dengan ini yang paling dasar ataupun yang paling basic Bapak dan Ibu dengan menggunakan yang namanya Google Suggest ini. Jadi Google Suggest ini bisa kita gunakan untuk ini ya, mempermudah kita untuk melakukan riset keyword eh, agar postingan kita itu semakin bagus gitu Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjut ya. Setelah ini kita buatkan ya. Ini kontraktor pembuatan lapangan. Nah, ini berarti ada nih Bapak dan Ibu. Jasa pembuatan lapangan berarti ada. Nah, ini tinggal kita buat yang namanya keyword akhiran dengan keyword akhirnya itu dengan kata kunci daerah. Nah, ini saya targetkan daerah Padang ya. Nah, ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini bisa kita gunakan yang namanya sebagai judul postingan kita. Kemudian saya sedikit memberikan ini info juga Bapak Ibu ya. Sedikit sekilas saja nanti ini. Nah, jadi dalam penyusunan kata kunci ini itu eh, ada beberapa hal yang perlu ya, kita perhatikan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kita gunakan selalu kata kunci itu kata kunci panjang ataupun long title. Kenapa kata kunci panjang Bapak Ibu? Karena kalau kata kunci pendek itu persaingannya cukup tinggi ya. Jadi kita gunakan yang namanya kata kunci panjang untuk memperkecil lagi persaingannya dan juga lebih eh, inilah ibaratnya kalau di canvassing itu lebih eh, apa namanya lebih mengkerucutkan produk ataupun jasa yang kita miliki agar lebih mudah ditemukan di pencarian Google. Nah, jadi eh, kriteria yang disebut kata kunci panjang itu minimal 6 suku kata ya, ataupun sebanyak 55 karakter ataupun huruf.
Nah, jadi di sini yang tadi eh ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita lihat. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu ada satu, dua, tiga, empat, dan lima. Nah, ini lima suku kata ini paling singkat ya Bapak Ibu ya. Paling sedikit. Nah, ini sudah bisa dikatakan sebagai kata kunci long title. Karena kalau untuk long title itu eh, cukup mudah ya, cukup mudah kita untuk mengoptimasinya dan persaingannya pun tidak terlalu banyak. Nah, jadi kita targetkan untuk di awal-awal itu membuat postingan itu dengan menggunakan yang namanya kata kunci panjang. Nah, kemudian jangan gunakan kata kunci pendek ataupun short title ya, Bapak dan Ibu, karena short title itu persaingannya akan semakin tinggi ataupun yang bisa disebut dengan red ocean. Nah, jadi bisa Bapak dan Ibu pertimbangkan juga kalau untuk kata kunci itu jangan terlalu pendek, persaingannya akan tinggi. Nah, jadi untuk persaingannya apa kata kunci postingan kita itu bersaing di Google akan semakin tinggi juga ya. Maka semakin tinggi itu kesempatan postingan kita itu untuk muncul di page one Google itu akan semakin kecil. Nah, jadi kita usahakan untuk di awal-awal itu dengan menggunakan kata kunci panjang. Nah, kalau kata kunci pendek itu dia terdiri dari 3 sampai 4 suku kata. Nah, ini kenapa kami tidak sarankan dengan kata kunci pendek itu karena persaingan yang tadi ya, persaingannya akan semakin tinggi ataupun yang bisa kita sebut red ocean. Nah, kemudian di dalam penyusunan kata kunci itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada kata kunci awalan, kata kunci utama, ekor satu ataupun funneling ya. Kemudian ada ekor dua yang biasa ataupun yang kita isi biasanya dengan kota target yang kita sesuaikan dengan domisili kita Bapak dan Ibu. Nah, jadi kata kunci awalan itu bisa berupa harga, jual, biaya, dan jasa. Nah, ini kita sebut dengan kata kunci traffic. Nah, kenapa di awal itu kita gunakan kata kunci traffic Bapak dan Ibu? Karena sepengalaman saya, masyarakat Indonesia itu sering membandingkan sering membandingkan antara satu postingan dengan postingan yang lainnya. Apalagi kebutuhan mereka itu bersifat massal ataupun banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan mereka mungkin lebih dari satu ataupun bisa 10 ataupun ratusan ya. Kita contoh itu kita ambil contoh seperti ini ya, roster ini ataupun lubang angin ini. Nah, ini biasanya mereka kalau untuk si calon customer nggak biasanya paling sedikit belinya itu nggak satu ataupun dua pieces ya Bapak Ibu ya. Nah, tergantung kebutuhan mereka. Nah, ini biasanya eh, partai banyak gitu, partai besar. Nah, ini kita gunakan harus kita gunakan yang namanya kata kunci traffic tadi. Karena si calon customer itu akan membandingkan satu postingan ini dengan postingan yang lainnya. Sampai mereka nanti mendapatkan harga terbaik ataupun harga yang bisa kita katakan harga yang paling murah. Nah, namun harganya murah, kualitasnya yang ya kalau bisa dikatakan pengennya yang bagus gitu kan Bapak dan Ibu. Nah, jadi harus kita siasati dengan menambahkan yang namanya yang tadi ya, kata kunci awalan ataupun kata kunci traffic. Nah, biasanya bisa dengan berupa kata kunci harga, jual, biaya, dan juga jasa. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan produk dan jasa yang kita miliki saat kita memposting produk kita. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kata kunci utama. Kata kunci utama ini berisi kata kunci produk fisik ataupun jasa yang kita miliki. Contohnya obat herbal, jasa kontraktor dan ataupun snack box. Nah, ini biasanya dengan kata kunci utamanya ya. Dan kemudian lanjut kita ke ekor satu ataupun funneling. Ini biasanya lebih ke ininya untuk pelengkapnya ya Bapak Ibu ya, untuk lebih meyakinkan postingan kita agar lebih lebih menarik dan juga lebih bagus ya
sehingga si calon customer mau mengekliknya judul postingan kita tersebut. Dengan contohnya itu fungsi dari ini ya, obat herbal itu ada obat untuk asam lambung, kemudian harga terjangkau, murah, terbaik, profesional dan lain-lain. Nah, ini biasanya kita sebut dengan ekor satu ataupun funnelingnya. Dan juga ada ekor dua. Nah, diakhiri setiap kata kunci itu diusahakan diakhiri dengan kota target yang kita inginkan. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kalau kata kunci ataupun judul postingan kita itu nggak kita tambahkan target ataupun maaf, tidak kita tambahkan kota targetnya, itu judul postingan kita itu nggak akan ngambang Bapak Ibu, akan bisa dikatakan sulit kita temukan dan susah untuk bersaing di pencarian Google. Nah, jadi untuk ekor duanya ini bisa kita tambahkan kota, kabupaten, kelurahan ataupun kecamatan. Nah, jadi bisa diusahakan Bapak Ibu untuk judul postingan kita itu ada ada mengandung kata kunci awalan, kata kunci utama, ekor satu dan ekor dua. Nah, ini diusahakan Bapak dan Ibu. Nah, dan untuk contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Untuk kata kunci awalan itu biaya, harga. Kemudian untuk kata kunci utama ada kontraktor pembuatan lapangan dan ekor satunya mini soccer. Ya, kemudian ekor duanya di Padang. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita gabungkan biaya kontraktor pembuatan lapangan mini soccer profesional. Nah, ini profesional ini termasuk ini juga Bapak Ibu ya. Untuk ekor satu juga profesional di Padang. Nah, ini bisa dikatakan sudah memenuhi kriteria untuk penyusunan kata kunci ya Bapak Ibu ya. Penyusunan kata kunci yang sesuai dengan yang sudah saya sarankan. Yang pertama ada kata kunci utama, kata maaf, kata kunci awalan, kata kunci utama, ekor satu dan ekor dua. Nah, dan ini sudah bisa dikatakan kata kunci long title ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa dipahami Bapak Ibu cara penyusunan kata kunci dan untuk ininya yang paling mudah itu kalau Bapak Ibu punya maktul itu bisa dibuat penyusunannya ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang punya maktul seperti ini. Dan kalau yang untuk versi gratisannya ada namanya murosakato.com. Ya agak sedikit lama ya Bapak Ibu ya. Eh, ini versi ini kalau ini versi berbayar ya. Sun keyword kita contohkan. Nah, ini penyusunan kata kunci ya, kata kunci awalan, kata kunci utama, ekor satu dan ekor dua. Nah, ini uh, menggunakan tool Maktul ya. Sementara untuk yang bisa untuk Bapak Ibu gunakan secara free itu bisa di murosakato.com ini aksesnya. Kemudian klik reset, diklik reset Bapak Ibu. Nah, nanti secara ininya akan Bapak Ibu akses secara gratis dan bisa penyusunan kata kunci seperti ini. Ini ada form kata kunci awalan, kata kunci utama, ekor satu dan ekor dua. Nah, ini berlaku untuk di setiap postingan produk kita ya, baik itu postingannya di Dongkrak Usaha, di WSP, PKP, dan yang lain-lain. Kemudian kita lanjut, setelah kita tentukan ya, tadi kita sudah tentukan ini, tadi jasa pembuatan lapangan padel profesional. Nah, ini profesional ya, profesional di Padang. Nah, ini kita copy, ini kita paste di sini ya. Ini yang sebelumnya apa ya? Masih profesional juga. Ini kita coba yang lain ya. Profesional. Kontraktor pembuatan padel. eh, Harga ataupun jasa ya. Jasa kontraktor pembuatan lapangan. Terbaik. Nah, ini bisa buat terbaik di Padang. Nah, ini kita copy. Oke. Penyusunannya ada Bapak Ibu ya tadi ya. Kalau ini kita cek apakah bisa bersaing. Nah, ini bisa ya. Untuk olahraga. Oke, ini kita copy.
kembali lagi. Nah, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini sudah bisa dikatakan long title ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih gambar. Untuk gambar kita pilih dulu. Nah, jadi untuk gambar Bapak Ibu, eh, untuk dimensionnya itu kami sarankan 50 kali 50 pixel. Dan size gambarnya itu di bawah 1 mega. Nah, karena eh, kenapa kami sarankan yang ukuran gambarnya kecil? Karena agar lebih mudah ya, agar lebih ringan saat kita mengupload dan setelah diupload itu gambar yang kecil-kecil itu tidak akan terlalu berpengaruh ke dalam kecepatan website kita. Nah, jadi diusahakan gambarnya kecil. Kalau ini kan 1080 kali 1080 kita coba edit dulu. Resize gambar, kemudian kita ubah jadi 500. Kita save. Kita cek lagi. Ini udah 500 kali 500 dan size-nya 147 KB. Nah, ini sudah kecil Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk file gambar kita usahakan sama dengan judul postingan kita. Jadi kita rename lagi. Nah, ini kita ubah ya jadi judul postingan kita karena ini bisa menjadi eh, fitur SEO gambar namanya Bapak Ibu. Jadi SEO gambar. Jadi nggak postingan kita saja yang ter SEO-kan, namun gambar postingan kita itu juga bisa di SEO-kan juga. Nah, ini kita copy, kita klik, kemudian kita open. Nah, kita lanjut ke deskripsi ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki deskripsi, baik itu untuk produk dan jasanya, itu bisa kita gunakan AI. AI baik itu berupa ChatGPT, DeepSeek, dan AI yang lain ya, untuk membuat untuk membuat deskripsi produk yang kita inginkan. Namun harus kita perhatikan, kita harus punya ini juga ya. Kita harus punya yang namanya prompt ya Bapak Ibu ya. Prompt. Dan ini sudah saya siapkan sebelumnya promptnya di sini. Ini kita copy dulu promptnya. Nah, di sini. Kemudian kita copy lagi judul postingan kita. Ini kita hapus ya. Untuk promptnya, tolong buatkan saya artikel SEO dengan judul jasa kontraktor pembuatan lapangan padel terbaik di Kota Padang. 1.500 kata, lengkap dengan kaedah SEO seperti H1, H2, dan H3, dan fitur SEO lainnya. Dan tambahkan FAQ, tabel, bullet numbering, serta tambahkan juga LSI ya. LSI itu seperti bisa dikatakan keyword turunan. Untuk tabel bisa diisi dengan keyword untuk daerah ataupun kelurahan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Ini promptnya saya kopikan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau, saya kopikan. Prompt, deskripsi. Ini kita tunggu dulu ya. Nah, ini kita copy. Copy dulu. Nah, kemudian kita edit lagi ya Bapak Ibu ya. Ini kita hapus. Ini H1, oke. Ini H2 ya. Ini H2. Dan ini H3 dihapus juga. Ini H2. Ini H3, oke. Garis-garisnya dihapus Bapak Ibu ya. Angka H2, oke. Ini H2 dihapus juga. Terus tulisannya untuk harga jangan dicantumkan dulu ya. Kalau kita nggak bisa, kalau kita belum dapatkan harga pasti, itu saya sarankan kita jangan cantumkan harga.
Seperti ini. Oke. Ini kita hapus. Kemudian jangan lupa kita tambahkan ECUWA. Karena eh, kalau nggak kita cantumkan nggak akan keluar muncul ininya ya. Apa namanya? CTA ataupun call to action ya. Nah, jadi COWA ini script ya, script yang dibuat khusus oleh tim Terang Kreatif dan Pak Putra itu script yang berubah saat kita submit nanti akan berubah menjadi CTA ataupun tombol WhatsApp. Nah, kemudian bisa kita tambahkan juga namanya SEO Denai. SEO Denai sama juga ya, script juga, namun akan berubah menjadi judul postingan kita ataupun biasa kita gunakan untuk memperkuat postingan kita dengan kata kunci yang relevan ataupun sesuai dengan judul postingan kita tersebut. Oke, setelah kita tambahkan pseudonym dan CWA, kita perkecil lagi. Nah, kita lanjut ke meta keyword. Nah, untuk meta keyword eh diisi saja dengan ini ya, judul postingan kita. Seperti ini. Kita buat di meta keyword. Kemudian ada di meta deskripsi, kita minta lagi ke ChatGPT. Nah, seperti apa promptnya? Kita buatkan, tolong buatkan meta deskripsi 165 karakter yang berisi penawaran tentang artikel di atas. Nah, ini ya, kita copy lanjut, kita pastikan di sini. Nah, jadi karena meta deskripsi ini apa namanya? Karakter huruf yang bisa kita input itu sedikit ya Bapak Ibu ya. Dia 165 karakter dan yang muncul yang dikatakan meta deskripsi itu yang bagian bawah ini Bapak Ibu ya. Di bawah judul postingan kita. Nah, ini maaf, dan ini merupakan yang biasa kita sebut dengan meta deskripsi. Dan diusahakan untuk meta deskripsi itu berisi penawaran. Jadi kita minta sesuai promptnya ke ChatGPT untuk berisi penawaran ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita buat nomor WhatsApp ya. Kita isi nomor WhatsApp dengan 62. Kemudian kita buat teks WhatsApp-nya. Teks WhatsApp-nya coba halo admin, mohon info untuk harga pembuatan lapangan padel di Padang. Contohnya ya, bisa dibantu. Jadi untuk teks WhatsApp ini tidak harus seperti ini. Bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan bahasa Bapak dan Ibu yang sesuai ya, yang diinginkan. Nah, kemudian setelah kita isi teks WhatsApp, itu bagi Bapak Ibu yang memiliki produk fisik yang sudah terafiliasi ataupun sudah terdaftar di marketplace, baik itu di Tokopedia dan Shopee ya, ini bisa diisi dengan link ininya, link produknya. Nah, di dalam ini bisa diisi seperti Shopee contoh ini, contohnya ya, diisi di sini. Kemudian di deskripsinya ini jangan lupa kita buat namanya order Shopee. Nah, jadi kalau nggak kita buat order Shopee-nya di deskripsinya, dia nggak akan muncul nantinya Bapak Ibu. Jadi diusahakan kalau diisi link ini ya, link URL marketplace-nya, jangan lupa ditambahkan juga dengan order Shopee seperti ini. Dan juga kalau kita buat Tokopedia berarti order Tokopedia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini kita hapus dan ini kita coba submit ya. Nah, ini kita cek hasilnya di dalam website kita. Nah, ini ya. Jasa kontraktor pembuatan lapangan paling terbaik di Padang. Nah, ini kita klik. Nah, ini kita cek Bapak Ibu. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk skrip CWA tadi setelah kita submit itu akan berubah menjadi WhatsApp Bapak Ibu. Akan berubah menjadi tombol WhatsApp dan yang ini COD naik. Skrip yang saat kita ubah akan menjadi maaf, skrip yang saat kita submit nantinya akan berubah menjadi judul postingan karena eh, cara kerjanya dia akan memanggil
ataupun memunculkan judul postingan kita. Karena judul postingan itu kan bisa dikatakan keyword juga ya Bapak Ibu ya. Jadi akan lebih memperkuat lagi deskripsi kita dengan kata kunci eh, yang sesuai dengan judul postingan kita. Nah ini setelah kita buat Bapak dan Ibu, lanjut kita inspeksi. Caranya kita copy linknya, kemudian kita lanjut. Oke. Ini ya ke GSC dan ini kita paste di sini. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita lanjut uji URL aktif. Ini merupakan step ini ya Pak Ibu ya, step melakukan step inspeksi postingan kita ke Google dengan menggunakan Google Search Console. Nah, ini kita tunggu dulu, kemudian kita minta pengindekan. Nah, oke ya. Ini sudah berhasil Bapak dan Ibu. Kita mendaftarkan ke antrian untuk dirapi oleh Google. Jadi stepnya tidak terlalu panjang. Hanya kita pastikan link postingan kita di atas ini. Kemudian kita enter, lanjut kita uji URL aktif, dan juga nanti step akhirnya minta pengindekan. Dan sekedar informasi untuk di Google Search Console ini kita menggunakan yang namanya kuota inspeksi Bapak dan Ibu. Jadi untuk kuota ini kita nggak bisa tahu berapa banyak kuotanya ya Bapak Ibu ya. Karena ini si Google yang memberikan. Jadi eh, terkadang itu bisa hanya satu per hari dan paling banyak itu 30 kuota per hari Bapak dan Ibu ya. Jadi agar lebih pastinya saya sarankan setelah kita melakukan postingan produk, membuat postingan produk itu langsung kita inspeksi. Nah, jangan terlalu kita tunggu, takutnya setelah kita banyak buat postingan itu saat kita melakukan inspeksi untuk pertama kali dia akan sudah membatasi kuota untuk inspeksi tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu agar lebih ini ya, lebih cepat kerja kita gunakan eh, apa namanya? eh kita langsung setelah memposting produk langsung kita inspeksi ke Google Search Console. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu untuk step by stepnya ya Bapak Ibu ya. Mulai cara kita memposting produk sampai kita mendaftarkan postingan kita tersebut ke dalam Google Search Console untuk dirayapi oleh si robot Google. Dan juga waktu paling ini ya, waktu yang paling cepat itu postingan kita terindeks ke dalam pencarian Google itu biasanya 1 kali 24 jam. Nah, ada juga yang lebih ya. Yang perlu kita lakukan itu untuk memantaunya saja. Kita cek secara berkala apakah postingan kita itu sudah muncul di pencarian Google. Caranya itu kita copy link ini, link yang postingan kita yang sudah diinspeksi, kemudian kita paste di pencarian di kolom Google ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia masih kosong ya. Masih kosong dengan judul postingan kita kan jasa kontraktor pembuatan lapangan nih. Nah, jadi untuk di bawah ini nggak ada nih, masih kosong. Nah, kalau yang lain seperti ini, judul postingannya, saya cek dulu. Ini kita pastikan lagi di sini. Ini kita enter. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Biaya kontraktor pembuatan lapangan padel profesional di Padang. Nah, ini coba kita cek dulu. Seperti udah di halaman berapa dia ini. Ini termasuk banyak ya. Yang ini berarti dia ada di halaman 3 seperti ini Bapak dan Ibu. Ini sudah bisa kita katakan ini ya. Nah, ini perlu kita tambahkan nanti BPP agar lebih ini lagi Bapak dan Ibu ya, agar lebih bagus lagi eh, postingan kita ini. Baik, mungkin seperti itu dulu Bapak dan Ibu cara kita step by step dalam memposting produk sampai
daftarkan postingan kita ke dalam GSC ya. Nah, mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bisa Bapak dan Ibu buatkan di kolom chat ataupun langsung raise hand yang berkaitan dengan cara kita memposting produk di dalam dongkrak usaha. Silakan Bapak dan Ibu, mau tanya. Untuk rekamannya ada nanti Bapak Ibu ya. Untuk rekaman akan saya upload nanti di ini ya, di eh, apa namanya di YouTube-nya Mas Rehan. Untuk nama channel YouTube-nya itu Rehan Baon, Rehan Baon. Ini ya, YouTube Mas Rehan. Rehan Baon. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu ini kayaknya harus nyimak lagi Mas. Mohon ada rekamannya ada Bapak Ibu ya. Jintanya untuk keyword long title apa sinonim dari keyword wilayah. Maksudnya ini gimana nih Pak? Bapak atau Ibu nih, Bapak atau Ibu Jana. Keyword long title apa sinonim dari keyword wilayah? Kalau keyword long title itu kan keyword panjang Bapak dan Ibu. Nah, kemudian nanti di akhir ke kata kunci panjang itu keyword wilayah ya. Ada bisa berupa kota, kemudian kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Kalau sinonim ini saya kurang paham Bapak dan Ibu. Apa nih maksudnya Bapak atau Ibu Jana ya? Keyword apa sinonim dari keyword wilayah? Izin tanya untuk mengecilkan gambar di mana Mas? Kalau untuk menghasilkan gambar itu bisa dengan ini ya Bapak Ibu ya, dengan pen ya. Kalau bawaan dari laptop namanya pen. Nah ini. Nah nanti yang diperkecil kalau eh, yang menggunakan pen ini eh, kalau untuk memperkecil gambar satu ataupun dua gambar masih bisa kita gunakan pen. Nah, namun kalau Bapak dan Ibu punya ada gambar 100 itu saya sarankan dengan menggunakan yang namanya Irfan View. Nah, itu Irfan View itu seperti aplikasi ya, software yang bisa kita gunakan untuk memperkecil ukuran gambar secara massal. Itu videonya ada di YouTube saya juga Bapak Ibu ya, Irfan View. eh Kalau nggak salah apa namanya? Irfan View, Irfan View. Step dasar bukan. Nah, ini ya, tutorial penggunaan tool Irfan View. Nah, ini bisa Bapak Ibu cek ataupun Bapak Ibu tonton terlebih dahulu bagaimana step by stepnya. Ini kita gunakan kalau gambar yang mau kita perkecil itu ada lebih dari 10 ya, 100 misalnya. Itu bisa secara otomatis akan terkecilkan ukuran gambarnya secara massal. Namun kalau ukuran gambar kita hanya satu ataupun dua, itu bisa kita gunakan yang namanya tadi paint tadi Bapak Ibu ya, paint. Jadi kita gunakan paint. Caranya kita klik kanan ya, klik kanan kemudian edit, kita edit. Nah, nanti secara otomatis dia ini biasanya ke paint Bapak dan Ibu. Ke paint. Nah, ini baru kita gunakan kita perkecil pixelnya menjadi 500 ataupun 400. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, nanti untuk rekamannya ada Bapak Ibu ya. Ada rekamannya di YouTube Mas Rehan. Kalau satu artikel biasanya menjangkau satu kota gimana caranya, Kak? Kalau satu artikel bisa menjangkau satu kota gimana caranya, Kak? Kalau untuk satu artikel, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu judul postingannya ya. Judul postingannya kita kayak berikan target kota yang sesuai dengan kita inginkan. Contohnya di sini Padang. Kemudian di dalam konten deskripsinya kita tambahkan ini ya. Biasanya itu secara otomatis kalau kita buatkan ininya, dia akan membuat ini Bapak dan Ibu. Kita tambahkan prompt ya. Nah, seperti ini. Target lokasi, kelurahan area di Kota Padang ya. Nah, ini ada kecamatannya, kelurahan. Nah, ini secara otomatis dia akan kalau
ini sudah dirayapi oleh robot Google, dia akan bisa mentargetkan ini ya. Postingan kita itu bisa tertargetkan kecamatan dan juga kelurahan yang kita input di dalam deskripsi produk kita ini. Nah, jadi di judul postingan kita itu kita buat kota besarnya pun kabupatennya ya. Kemudian di dalam kolom deskripsi kita itu kita cantumkan juga kecamatan dan juga kelurahan yang ada di dalam kota tersebut. Nah, ini bisa menjadi fitur SEO juga Bapak dan Ibu. Jadi kita nggak harus buat postingan lagi nih, postingan turunan kecamatannya ini. Kemudian sebanyak ini nantinya kan kalau secara agar lebih mudahnya ya seperti ini Bapak Ibu kita cantumkan kecamatan dan kelurahan di dalam kolom deskripsi produk kita. Seperti itu. Linknya Mas. Oke. Silakan Pak Nugroho mau ada yang tanyakan Pak. Ini link ini Mas, ini Pak link YouTube-nya kah? Kalau untuk link YouTube-nya nanti ya, tinggal diketik aja nanti Pak di pencarian YouTube itu Rehan Baon. Nah, itu nanti akan terupload di situ ya, link rekaman kita. Izin bertanya untuk ketika kita sisipkan Mas, link. Ya Pak, silakan Pak. ya. Nah, saya ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi saya lihat ya, masalah settingan itu apakah hampir sama settingannya kayak itu meta keyword, apalagi itu meta deskripsi itu kayak yang di WSP. Mas. Itu yang pertama. Yang Oh, kedua, maaf Pak, maaf suaranya kurang kurang jelas Pak. gini. Kalau gini, sudah. Ah, ini Halo? udah Pak. Udah, baik Pak. Ya, ada beberapa pertanyaan, Mas. Itu yang pertama untuk settingan untuk misi meta deskripsi, meta apa itu saya lupa. Itu Meta apakah hampir deskripsi, sama dengan meta yang deskripsi kah Pak? di itu settingannya di bawah itu loh Mas tadi link kemana eh, arah mana itu juga apakah itu hampir sama settingannya kalau kita ngisi di WSP ya? Itu yang pertama Mas. Yang kedua, kalaupun kita buat tadi yang barusan dijelaskan barusan itu kalau target pasar kita itu hanya area wilayah situ aja. Apakah kita nggak beriklan atau hanya buat SEO di tulisan di ChatGPT itu apa sudah bisa dioptimalkan untuk wilayah situ aja mas. Terima kasih mas. Ya Pak. Nah, untuk yang pertanyaan pertama tadi yang mana Pak? Masih kurang ini Pak. Kurang jelas suara Bapak tadi. Yang meta deskripsi kah? Ya itu betul. Meta deskripsi terus apalagi itu settingan ke bawah-bawah itu kayaknya kemarin saya waktu ikut pelajaran apa itu, guru kalau tahu guru apa itu hampir sama yang isinya kayak gitu mas. Ya, kalau Bapak itu ininya program yang mana ya? Nah ini kan kedokteran usaha. Terus saya kan yang Ya. di BLSP. Kemarin itu kan saya dikasih tahu settingan untuk meta deskripsi, meta keyword, terus apa lagi itu kan kok hampir sama dengan yang apa yang kita optimalisasi ya oh, GSP kemarin yang Pak Tony apa, Pak Tony ajarkan itu gitu loh mas saya juga ini kan saya sambil nyetir ini lihat-lihat Iya, 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 iya. di dongkrak usaha jadi saya harus masuk di mana saya masih belum tahu sih cuma makanya saya juga nanti perlu perlu apa rekamannya itu mas makasih. Ya Pak, jadi untuk settingan baik itu meta deskripsi, meta keyword, deskripsi dan juga yang lainnya ya itu sama Pak, sama dengan kita mengoptimasi di WSP, PKP, dan platform yang lainnya Pak. Jadi caranya sama. Di meta deskripsi ini contohnya kalau di WSP tetap 165 karakter dan kalau di dongkrak usaha pun tetap sama juga 165 karakter ataupun huruf. Nah, kemudian untuk meta keyword di WSP itu yang sepengetahuan saya sama ya. Sama dengan kita cantumkan saja judul postingan kita. Kalau mau tambah silakan mau ditambahkan kata kunci ataupun meta keywordnya.
Nah, jadi seperti seperti itu juga yang lainnya ya, seperti deskripsi dan juga eh, nomor nomor WhatsApp dan juga teks WhatsApp-nya. Bersama kok Pak caranya. Pertanyaannya gini Mas, itu kan Iya kita Pak. sama-sama nyantumkan itu sama plus itu nggak apa-apa Mas. Jadi kita tinggal copy paste itu gimana itu? Apa Kalau nanti? kalau kalau dia sama apa maksud saya Pak? Kalau Bapak isinya sama seperti ini ya dengan ini kan dongkrak usaha nih. Semua fitur ataupun form yang kita isi di dongkrak usaha ini kan sama nanti Bapak isi di WSP contohnya. Nah, itu nggak akan kebaca duplikat Pak karena kan kita udah beda web Pak. Baik, baik, baik. Berarti Nah, bisa ya. Baik, bisa, maksudnya bisa Pak. Cuman kalau Bapak isi sama mulai dari kategori sampai ke order ininya, link order Bukalapak segala macam sama. Namun Bapak ngisinya itu dalam satu website, contohnya di dalam satu WSP dan isi formnya ini sama semua. Nah, itu bisa dikatakan duplikat Pak. Jadi jangan kita buat di WSP, cuma kita buat lagi di website yang lainnya. Ada lagi Pak? Untuk yang kedua boleh di ini kan Pak. Saya tadi untuk yang kedua Pak, lupa saya ininya Pak. oh yang kedua itu tadi kan tadi pertanyaannya apa apa tadi Pak sampai itu? Itu kan untuk mengoptimisasi daerah sekitarnya. Sama tadi Nah, di Padang. Kita nggak akan jauh-jauh lah masuk kita. Itu apakah di SEO di mana kita tulis di kan buat di ChatGPT. Terus itu memang sudah otomatis ya, memang dia teroptimisasi di daerah tersebut ya yang kita tulis. Apakah kita harus beriklan? Itu Mas, intinya gitu. Makasih. oh baik Pak. Jadi kalau mau kita targetkan lebih bagus lagi dalam kota, contoh kota Padang seperti ini ya Pak ya. Nanti itu kalau di ChatGPT biasanya dia secara otomatis sudah cantumkan kok Pak. Cantumkan seperti ini ya. eh target lokasi SEO-nya gitu. Ada baik itu di kecamatan dan juga kelurahan. Namun yang perlu kita ini kan harus kita cantumkan juga Pak di dalam ininya ya. Di dalam promnya ya. Kalau kita lihat di sini eh, untuk tabel bisa diisi keyword untuk daerah, kelurahan dan yang lainnya. Nah, ini perlu kita cantumkan juga eh, promnya agar si ChatGPT menambahkan juga. Kalau nggak kita cantumkan biasanya dia nggak akan ini juga Pak, nggak akan ngisi apa, nggak akan mencantumkan juga keyword ini ya kelurahan kecamatan. Nah jadi kalau hanya di Padang saja contohnya seperti judul kita ya, seperti yang terbaik di Padang ya kalau orang ataupun calon customer kita itu ngetik Padang mungkin akan muncul postingan kita Bapak dan Ibu. Namun kalau si calon customer kita itu mau membuat lapangan itu di daerah ini, Kecamatan Padang Barat misalnya ya. eh, Kalau mereka ketik Padang mungkin masih muncul Bapak Ibu. Kalau dia bikin udah di Lubuk Begalung seperti ini kan, nggak ada unsur kata kunci Padang-Padangnya. Nah itu akan kalau mereka buat seperti Lubuk Begalung seperti ini, postingan kita itu mungkin eh, nggak terlalu ini Bapak Ibu. Apa namanya? SEO-nya itu nggak terlalu diprioritaskan karena nggak ada kata kunci Padangnya. Ya, jadi untuk mensiasatinya ya kita tambahkan di dalam postingan kita itu SEO ini SEO target lokasi juga Pak Ibu ya, seperti kecamatan, kelurahannya. Ini masih belum lengkap ini untuk kelurahan yang setahu saya ya. Nah, jadi ini perlu kita edit lagi nanti kita isi dengan selengkap-lengkapnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu SEO lokasi juga Pak Ibu ya. Nah, ini bisa ditambahkan juga nantinya di setiap postingan produk yang Bapak Ibu miliki. Ada lagi Pak Nugroho? Oke. Sudah Mas, makasih Mas. Cuma Iya. saya minta share linknya untuk apa rekaman ini sama yang tadi apa itu yang mengecilkan file secara massal tadi loh Mas. Bisa Mas Oh, linknya Mas kalau bisa Mas. oke oke oke. Nanti saya kirim yang ini Pak ya. Makasih. Ya, baik Pak. Ini cara ngecilkan gambar ya.
Ini rekaman tools untuk resize gambar. Pakai Irfan Irfan View namanya PB ya. Nah, untuk rekaman ininya ini nanti ya menyusul ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk rekaman video kita ini saya upload dulu nanti ke dalam website channelnya Mas Rehan. Pak Karyanto Hubu silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Iya, terima kasih banyak. Iya Pak. Saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya di sini. Saya mau tanya, Pak, boleh Iya Pak. agak sedikit ke bawah, Pak? Iya Pak. Yang mana Pak? Ya, terus sedikit lagi. Ya, ini. Ini link order Tokopedia ini dan link Shopee ini berfungsi ketika kita posting dan diklik. Bisa berfungsi, Pak? Bisa Pak. Kita contohkan ya. eh ini coba kalau ini kalau nggak salah dia nggak akan ke ini dia. Nah jadi ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah ini kan sudah diisi nih link order Shopee-nya dan Ya. kita buat di dalam ininya Bapak Ibu di kolom deskripsi ini order Shopee. Nah setelah kita submit itu biasanya muncul nih Pak. Ini kayaknya mungkin lagi maintenance ya untuk usahanya. Ini gambarnya harusnya muncul dan ini ada logo Shopee-nya Bapak dan Ibu. Kalau di Oh, ya, ya. video-video rekaman yang lainnya itu yang kemarin-kemarin muncul Pak. Ini kayaknya sedang lagi maintenance juga dongkrak usahanya dan ini nggak muncul ya untuk order Shopee-nya ini Bapak dan Ibu. Padahal dari segi ininya I-nya dua nih udah sesuai ya dan ini juga sudah sesuai nih. Cuman mungkin ini Pak lagi maintenance juga. Biasanya kalau kita klik nih, nah kalau diklik dia mau Pak, dia akan direct ke link Shopee kita. Nah seperti ini. Cuman gambarnya ini belum muncul ya. Kayaknya lagi maintenance juga. Nah, kalau kita klik dia akan direct ke dalam produk yang ada di Shopee-nya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, jadi kalau Pak Karyanto punya produk yang udah terdaftar di Shopee, di Tokopedia. Nah, ini tinggal di sini aja Pak. Diisi aja nanti di linknya ya. Di link seperti ini. Kemudian jangan lupa dibuat di deskripsinya itu order Shopee. Kalau di Tokopedia, order Tokopedia. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti di submit dan dia nanti akan muncul nih. Biasanya akan muncul nih, Pak. Ini gambarnya kayaknya mungkin lagi maintenance juga ya. Maintenance. Kalau ada pembaharuan, biasanya muncul gambarnya akan muncul nih. Namun dari fungsinya sama, tetap berfungsi kok, Pak. Kalau mereka ngeklik, akan direct ke dalam website marketplace tersebut. Nah, seperti ini ya. Oh, ya, ya. Ada lagi, Pak? Ini karena Kalau ada, Pak, mau tanya ya, lagi, Pak. nah, silakan Pak. Kalau COD-nya itu apa? Ya, itu tadi. Kalau COD-nya ini sama script ya Pak ya. Ini script yang berfungsi hanya di platform titik terang kreatif. Kalau kita submit ini, dia akan berubah menjadi judul postingan kita Bapak dan Ibu. Seperti ini. Oh, itu. Ya, ini kan CWA nih. Nah, ini COD-nya. Nah, fungsi dari COD-nya itu nanti Bapak dan Ibu akan memperkuat lagi di dalam postingan kita itu judul postingan yang sama ya. Jadi nggak hanya judul postingan saja yang seperti ini nih. Nah, cuman dengan menggunakan tambahan COD-nya itu, judul postingan kita ini akan ada di dalam
deskripsi kita ini. Tujuannya untuk memperkaya lagi, memperkuat lagi eh, postingan kita itu, di dalam postingan kita itu kata kunci yang mau kita targetkan. Nah, seperti contohnya jasa kontrak pembuatan lapangan ini ya. Mau kita tambahkan lagi SEO-nya di sini, itu akan semakin bagus Bapak dan Ibu. Karena akan semakin memperkuat konten kita itu berkaitan dengan judul postingan kita, jasa kontraktor lapangan padel. Nah, jadi saat si calon customer mencari di dalam pencarian Google, itu si robot Google akan apa namanya, akan merekomendasikan postingan kita, karena di dalam postingan kita itu ataupun di dalam konten kita itu Bapak dan Ibu ada kata kunci yang tadi ya, kata kunci yang kita buat dengan menggunakan SEO DNI tadi, yang berkaitan dengan kontraktor pembuatan lapangan padel ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Baik itu biasanya kalau di WSP itu diajarkan juga dengan menggunakan SEO DNI seperti ini Bapak dan Ibu. Biasanya Bagian. diselipkan di antara ini ya, diselipkan di antara konten-konten kita. Misalnya di sini SEO DNI, nanti setelah itu sekian karakter lagi SEO DNI, kemudian Kalau anu sekian Pak, lagi. Ya Pak, kalau Seudena itu dalam satu postingan itu paling bagus berapa kali dituliskan? Dan di mana kira-kira? Apakah di penghujung artikel atau di tengah atau di depan? kalau saya sih biasanya minimal 3 Pak. Di atas ya, di bawah judul postingan kita ini, misalnya di sini satu, kemudian di tengah satu juga, kemudian baru di akhir nanti satu lagi Pak, 3. Kalau Oh saya begitu ya. ya, yang kalau yang saya pribadi lakukan untuk SEO Dena itu 3 itu minimal Pak. Di tengah, Tiga ya. ya tengah, di awal, di tengah dan di akhir. Oh, boleh anu Pak, Ya Pak. ada from yang tadi itu. Oh promnya Pak. Baik, Bisa saya masukkan di ini chat prom ini supaya saya bisa copy. ini prom deskripsi ya, ini prom Ya, deskripsi. Kemudian from meta deskripsi. Ini from meta deskripsi. Buat dulu. ini dihapus Pak kalau kita posting H1 H2 itu dihapus. Iya, ini dihapus ya Pak ya. Diedit lagi Pak. Jangan kita copy paste langsung aja di kolom chat Iya. GPT-nya. Ini perlu kita hapus juga H1 H2 ini. Oh, dihapus H1 H2. Ya, yang tulisannya aja ya Pak ya. Tulisan yang seperti ini. Ini kan ada H2 nih. Nah, ini dihapus, Ya. dihapus sama garis-garis ini Pak. Ini Oh, dihapus gitu. nih. H2 dihapus. Seperti ini H2 juga dihapus. Seperti ini hapus juga ya. Yang target lokasi SEO dihapus juga. Nggak usah Pak. Yang ini di H2 ini aja Pak. Oh ya siap. Ada lagi Pak? Ya terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya terima kasih banyak sudah memberikan ilmu ini kepada kita. Sama-sama kita Pak. Saya juga belajar juga Pak. Iya siap. Untuk promnya sudah saya pastikan ya Pak Ibu ya di kolom chat. Ya. Maksudnya prom chat GPT dari awal pada tahap misalnya oke, baru join. Rekamannya ada Pak Leo. Nanti di ini ya, di share di YouTube Mas Rehan, izin gabung. Apakah produk lapangan padel ini boleh saya ikut posting Mas? Silakan Pak. Kalau mau posting produknya, eh, tinggal di Bapak dan Ibu ini juga ya. Tinggal Bapak Ibu posting di dalam website dongkrak usahanya, cantumkan saja dulu untuk sementara nomor nomor WhatsApp Bapak dan Ibu. Nanti kalau ini, ada leadnya, bisa hubungi saya ataupun langsung ke Mas Rehan. Nah itu beliau sudah kerjasama juga dengan ini ya, dengan vendornya. Polando, Kecamatan Rio Pakapa. Rio Pakapa? Gimana itu Pak? Donggala itu. Lalu Mas, di, kalau DU subdomain dengan DU berdomain kan konten, judul, bukan dan di lainnya Sulawesi Barat. semuanya sama. Apa tidak duplikat?
Oh, lihat Sulawesi Barat dia baru. Mas, kalau dia udah sudah dengan judul kan dia udah beda domain Pak Bu. Eh, Pak Asep untuk subdomain dengan domain mandiri dia akan berbeda domain Pak. Jadi nggak masalah. Yang satu subdomain, satu domain mandiri. Nggak tidak termasuk duplikat konten ya. Kalau konten postingan kita itu seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini domain mandiri saya dan ini subdomain dongkrak usaha saya. Ini kan sama nih Bapak dan Ibu. Sama ya kontennya. Ini bisa kita daftarkan keduanya. Kan dia udah beda domain Bapak dan Ibu. Yang satu domain mandiri dan yang satunya ini subdomain. Jadi tidak termasuk duplikat konten ya Pak Asep antara subdomain DU dengan domain mandiri. Tolong buatkan oke. Ya Pak, dipantau terus ya Pak ya untuk kelas kita khususnya dongkrak usaha itu Senin maaf untuk dongkrak usaha Selasa dan Kamis Pak. Selasa dan Kamis di jam 10 pagi. Insya Allah kalau tidak ada halangan itu jam 10 pagi Selasa dan Kamis itu kita Zoom teknis support dongkrak usaha. Nah, itu Bapak Ibu bisa pantang apa cantumkan juga ininya. Maksudnya domain mandiri dengan domain dongkrak usaha apa? Nah, jadi kalau untuk domain mandiri itu Bapak Ibu domain yang ini ya, domain yang seperti ini, digitalbusiness.biz.id. Nah, ini dia domain mandiri Bapak dan Ibu. Jadi domainnya ini berdiri sendiri tanpa ada berkaitan dengan dongkrak usaha. Namun template dongkrak bisnis dan pendongkrak usaha seperti ini. Ini domain mandiri dan ini domain ini ya, domain dongkrak bisnis ya. Kita cek ini subdomain ya, maaf subdomain dari dongkrak bisnis. Nah, bedanya cuma di domainnya aja Pak. Yang satu domain mandiri dan yang satu lagi subdomain dari website dongkrak usaha ataupun dongkrak bisnis. Cuma dan template-nya sama ya, seperti ini. Nah, yang bedanya itu cuma domainnya aja Pak. Yang satu subdomain, yang satu lagi domain mandiri. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya akun dongkrak usaha yang masih subdomain dan mau menjadi domain mandiri itu tinggal kita hubungi aja CS Pak. Bilang aja saya punya akun domain subdomain dongkrak usaha dan saya mau membuat menjadi domain mandiri. Nah, nanti Bapak Ibu tentukan nama domainnya apa. Nah, tinggal registrasi saja ke CS ke CS titik terang kreatif. Itu tinggal Bapak Ibu ini ya, sesuaikan saja. Jadi untuk kita optimasi itu ada dua Bapak. Yang pertama subdomainnya, kemudian ada juga yang domain mandiri. Ini bisa kita inspeksi ya. Halo Mas Dede. Ya silakan Pak Pak Agung. Ya, Mas Dede mau tanya Mas, kalau Ya, pengisian di dashboard di produk itu kan ada link selain yang order Shopee ya, ya. link di Bukalapak. Kalau kita itu kadang sudah kita isi nih, terus udah terposting, tapi tampil tidak bisa diklik itu kenapa ya? Apalagi di 1000 websitenya DU itu kadang nggak bisa diklik gitu. Oh iya, yang nggak diklik bukan yang di ini ya Pak ya, bukan yang di postingan yang ini ya, subdomainnya ya. Iya, di situ kan dashboard kan ada yang selain itu kan bisa di-linkkan ke website lain kan ya. Yang setahu saya ini kan kalau yang ini kan ke Shopee ya Pak ya, ke marketplace. Iya. Kalau yang ini dia yang ini contohnya Pak ya. Ini yang ke share ke 1000 web ya. Yang nggak bisa masuk itu yang mana Pak? Yang di 1000 webnya, yang ini kan ke 25, yang belakangnya yang ada May ID. Oh yang subdomain yang ini bukan ya? Subdomain yang ini Pak.
Atau yang subdomain yang ini, Pak? Ah, betul betul. Yang ini ya. Ini kita coba dulu ya. Daftar olahraga. Ini udah saya daftarkan. Nah, jadi untuk di subdomain ini Pak, dia kadang ada yang muncul, ada yang enggak nih Pak. Ini Eh, kadang, ini Kalau kayak tulisannya sih muncul, tapi ketika diklik tuh dia tidak bisa gitu. dia nggak ke Cuma direct ya Pak ya? ya nggak ke direct, cuma bol doang. Oh, oke, oke. Nanti saya coba ini kan lagi komunikasikan lagi dengan tim teknis DU Pak. Terima kasih Oke, ininya, infonya Pak. Karena oke. ini belum saya ini kan ya. Jadi untuk pertanyaan Bapak nanti ini saya coba konsultasikan dulu ke tim ini ya, tim teknis DU. Solusinya bagaimana nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita ini kan ya Pak ya. Ada lagi Pak Agung selain itu? Itu kalau yang untuk maktul, Ya kalau Pak. di full DU-nya itu ID ID kategori sama ID satu lagi itu saya lupa tuh. Itu Ya Pak. ID ya member ID Pak. ID member, maksudnya ID member itu yang diisi yang mananya ya? Kalau untuk ID member dia yang kita cek yang ini Pak. Yang lihat semua produk. Nah yang ini Pak. Member slash 14472. Oh, oke oke oke. Ya, terima kasih terima kasih. Ya sama-sama Pak. Ada lagi Pak? Tapi ketika coba di CSP kan kemarin tuh sempat nggak tampil gitu kan ke DU gitu. Ininya Eh, Pak. Maksud saya ketika di submit itu dia sukses nggak Pak? Submit sukses, bisa dilihat hasilnya H2-nya bisa dilihat. Tapi ketika diimport itu agak lama terus nggak muncul gitu, nggak kedetek. Coba coba Bapak sekali upload itu berapa postingan? 200. Coba coba 50 50 Pak. Oh, baik baik baik. Ada lagi Pak? Terima kasih terima Ya, kasih. ya. Baik, makasih Pak Agung. Pak Karyanto ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak? Kalau anu Pak, kalau SEO baca itu Pak, Kalau SEO baca, kalau kita gunakan SEO baca Pak kan itu bisa jadi seperti ini ya Pak ya. Oh, kita contohkan SEO baca sama juga platform juga Pak Ibu ya. Platform, oh maaf ini mana nih? SEO baca, ini ada Shopee ini SEO baca. Nah, ini ke submit. Nah, seperti ini nih SEO baca nih Pak. Namun untuk penggunaan SEO baca ini disarankan kalau postingan kita udah banyak Bapak Ibu ya. Kalau postingan kita itu baru satu dan dua itu jangan dipasang dulu. Karena SEO baca ini kan dia menyarankan ataupun mencantumkan link postingan produk yang ada di dalam satu website kita. Jadi kalau cuma satu postingan baru kita input dalam website dongkrak usaha dia nggak akan ke directnya cuma putar ke situ aja Pak. Nah ini kan bisa dikatakan seperti SEO baca ini seperti link internal Pak. Nah, jadi disarankan untuk penggunaannya itu uh, diperbanyak dulu postingannya, baru kita gunakan pakai SEO baca. Kalau saya tadi kan baru cuma dua postingan nih Pak, makanya saya nggak terlalu pakai yang namanya SEO baca tadi. Baru dua postingan aja nih Pak. oh iya ya. Nah, jadi kalau udah banyak postingannya lebih dari 10 lah contohnya kan, itu boleh nggak apa-apa ditambahkan SEO baca. Seperti ini. Ini kan ini udah banyak nih postingan ini Pak. Kalau yang untuk kontraktor olahraga nih. Nah, makanya kita gunakan pakai SEO baca. Ada lagi Pak? Ya untuk sementara itu dulu Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Nah, untuk Pak Karyanto, masih raise hand ada yang mau ditanyakan Pak? Oh, udah nggak ada ya.
Baik, mungkin seperti dulu Bapak dan Ibu kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Untuk video rekamannya itu nanti akan saya infokan di grup dan juga di ini ya saya upload di dalam website maaf di dalam YouTube-nya Mas Rehan. Nah, ini tinggal Bapak dan Ibu ketik nanti di YouTube itu Rehan Baon. Aduh, ini contohnya ya, maaf YouTube. Ini Rehan Baon. Nah, ini ya. Nah, Mas Rehan ini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu pantau saja nanti ininya. Dan setelah saya upload, nanti saya akan infokan di dalam grup. Baik, mungkin seperti itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pertemuan Zoom kita ini bermanfaat bagi kita semua dan juga pastinya untuk menjadi referensi ya, referensi bagi kita untuk mengoptimasi website dongkrak usaha yang kita miliki. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dede ilmunya. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh.